Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat, bebas stunting. Yang kami hormati Direktur Eksekutif HIPPG UI, Dr. Widya Lesmanawati Habibi, MM. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Bapak Anwar Sanusi, PSD. Dan akan kami hormati narasumber Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendesa, PDT, Bapak Dr. Ades Samsul Widodo MA, dan Profesor Dr. Damayanti Arsyarif, SPAK Nutrisi dan Penyakit Metabolik. Kemudian Bapak Agus Pambagio selaku pemerhati kebijakan publik. Nah, kami hormati juga moderator Bapak Dr. Haji Yusra MPD selaku Direktur Pengembangan SDM Dirjen PDT Kementerian Desa PDT, dan Bapak dan Ibu Bupati, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik tingkat provinsi maupun kabupaten yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya lah pada hari ini kita dapat terhubung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh HIPPG UI, Institute for Public Policy and Governance Universitas Indonesia, bekerja sama dengan Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. HIPPG UI memiliki tujuan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, dimulai dari masa balita agar tumbuh sehat, tidak stunting, dan berkembang optimal menjadi anak-anak yang cerdas. Masih dalam suasana Idul Fitri, izinkan kami dari HIPPG UI mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum, syamana wa syamakum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu peserta webinar, kami menginformasikan bahwa acara ini disiarkan secara langsung melalui Instagram @TheHIPPG dan @Aksi Cegah Stunting, dan YouTube HIPPG Webinar. Apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya, silahkan menekan tombol icon Q&A, dan setelah acara ini berlangsung, kami akan bagikan materi melalui email Bapak dan Ibu yang sudah terregistrasi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, agar acara ini barokah dan membawa manfaat, marilah kita berdoa, khususnya untuk bangsa Indonesia yang sedang berjuang menangani COVID-19, dan untuk para pemimpin kita agar selalu diberikan kekuatan dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, materi atau tema pada hari ini adalah kesiapan daerah dalam upaya mencegah stunting di masa pandemi COVID-19. Untuk membuka acara, kami mengundang Ibu Dr. Widya Lesmanawati MM, Direktur Eksekutif HIPPG UI, untuk memberikan kata pembuka. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Dwi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para narasumber dari webinar kali ini, yaitu Bapak Sekjen PDT dalam ini belum hadir, tapi Bapak Sekjen PDT, Bapak Anwar, Bapak Dirjen Pembangunan Daerah, Bapak Samsul Widodo, dan juga Prof. Damayanti dari RSCM, itu juga Pak Moderator Dr. Yusra dan pembahas Bapak Agus Pambagio. Terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga bahwa webinar ini terselenggara atas kerjasama antara HIPPG dengan Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal. HIPPG, seperti mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa kita adalah hasil kerjasama antara UI dengan The Habibie Center
dan yang bertujuan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab Kolaborasi itu, aja, jangan kami dirubah HIPPG kesiapan sangat daerah. mendukung. Judulnya sama aja. Karena Ya, siap. Kolaborasi dalam upaya pencegahan stunting. Siap. Terima kasih Pak Samsul. Dan kami mempunyai sangat berkeinginan agar dan kami membantu agar SDM Indonesia maju, dan sebab itu dari awal kita harus memulai dari 1000 hari pertama kehidupan sehingga tidak ada angka stunting lagi di Indonesia, dan kami akan membantu pemerintah agar nilai stunting turun menjadi 14%. Mudah-mudahan bisa, insya Allah, tentunya dengan dukungan Bapak Ibu sekalian semuanya di sini, para narasumber dan juga Bapak Kepala Daerah, para Bupati dan pada semuanya. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa menurunkan angka stunting 14 walaupun kita ada COVID. Saya rasa itu dari saya. Selamat mengikuti webinar, semoga ada manfaatnya, dan kami sangat menghimbau dan sangat senang apabila ada masukan-masukan buat kemajuan kami. Jangan lupa bahwa ini acara ini bisa di streaming juga dari IG kami, yaitu @thehippg dan @aksi cegah stunting, dan bisa juga nanti dilihat dari YouTube channel kita. Silahkan Mas Dwi, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti webinar. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Widya. Baiklah, Bapak Anwar Sanusi belum bersama kita, mungkin nanti setelah beliau ada, nanti kita akan mendengarkan arahan dari beliau. Baiklah, kita lanjutkan saja acaranya, menginformasikan kembali bahwa nanti akan ada sesi polling dari pembicara yang akan tampil 10 detik pada layar monitor Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan memberikan contoh pollingnya seperti apa, ini hanya contoh saja. Seperti ini contohnya, silakan. Nah, siapakah Presiden Republik Indonesia saat ini? Bapak dan Ibu tinggal memilih Joko Widodo atau Soeharto. Setelah itu akan muncul hasilnya. Dan inilah akan jadi pembahasan oleh pembicara selanjutnya. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah contoh dari polling yang akan nanti Bapak dan Ibu isi sebelum pembicara memberikan paparannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Pak Sekjen juga belum bergabung bersama kita. Kita lanjut saja. Kami serahkan acara selanjutnya kepada Pak Yusra selaku moderator. Waktu kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Bapak Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang kami hormati, Ibu dari Habibie Institute dan teman-teman semua dari Habibie Institute yang sama-sama saya hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dwi, yang teristimewa Ibu Profesor Dr. Damayanti yang berkenan hadir untuk menyampaikan materi tentang stunting pada siang hari ini yang sama-sama kita muliakan. Tak lupa pula Pak Agus Babagio selaku pengamat kebijakan publik yang sama-sama saya hormati dan kita hormati bersama. Teman-teman semua, sambil menunggu Bapak Sekjen, tadi baru saja kebetulan tiba-tiba diundang oleh Bapak Menteri Keuangan beliau, mudah-mudahan beliau tidak lama nanti setelah kita mulai dengan pembicara pertama, mudah-mudahan beliau nanti sebentar akan bergabung dengan kita. Kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana kesiapan daerah dalam upaya pencegahan stunting di masa pandemi COVID-19.
Oleh karena itu, kepada semua peserta yang sempat hadir pada kesempatan ini berjumlah 340 orang. Saya juga sampaikan kepada Bapak Dirjen bahwa yang mendaftar sampai dengan tadi malam itu ada 500 sekian orang. Mudah-mudahan sebentar lagi semua akan ikut bergabung. Baiklah, pembicara pertama kita akan persilakan kepada Bapak Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa PDTT, yaitu Bapak Samsul Widodo, yang akan menyampaikan tentang kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di era pandemi COVID-19. Setelah itu nanti, setelah Bapak Dirjen, nanti kita akan undang perkenan Ibu Profesor akan memberikan pembahasan tentang upaya pencegahan stunting di era pandemi COVID-19. Untuk mempersingkat waktu, saya kira perlu saya perkenalkan dulu bahwa Bapak Dirjen dan Ibu Prof ini sudah lama melakukan suatu kegiatan penelitian tentang stunting di 2019 di Desa Bayumundu, kemudian telah berhasil menurunkan stunting sebesar 8,4%. Artinya ini 3 kali lipat dari target WHO. Mungkin pengalaman ini kita bisa bagikan ke teman-teman yang lain untuk bagaimana caranya kita bisa menurunkan stunting sehingga ke depan Indonesia akan lepas dari stunting. Saya kira ini kesempatan pertama, nanti kita akan percayakan kepada Bapak Dirjen untuk menyampaikan paparannya sambil menunggu Bapak Sekjen. Kalau Ya, beliau siap, masuk Pak. Assalamualaikum. Sekjen sudah siap, Pak. Pak Oh, Sekjen siap. sudah siap. Oh, siap. Selamat datang Pak Sekjen, mohon maaf, mohon izin. Kami sudah mulai. Siap. Siap. Jadi Bapak Ibu para peserta, kami laporkan kepada Bapak Sekjen bahwa peserta kita yang sudah masuk pada kesempatan ini sudah sambil masuk terus menerus antrian sudah sebanyak 356 orang. Nah, mohon izin Bapak Sekjen, kami laporkan bahwa kami sudah mulai dan secara berturut nanti akan setelah Pak Sekjen akan membuka acara kita pada kesempatan ini. Dari Habibie Institute sudah memulai tadi. Setelah itu nanti kita akan dengarkan dari Pak Dirjen dan Ibu Prof. Setelah itu nanti ada pembahasan dari Pak Agus sebagai pengamat kebijakan publik. Dengan hormat, untuk tidak mengurangi waktu yang ada, kesempatan pertama kami akan beri kesempatan kepada Bapak Sekjen berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada kesempatan saat ini. Pada Bapak dengan hormat, Bapak Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Anwar Sanusi PSD, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Samsul Widodo MA. Kemudian tentunya yang saya hormati Pak Yusra. Kemudian yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Damayanti Syarif, spesialis anak, konsultan nutrisi dan penyakit metabolik dari Universitas Indonesia. Kemudian yang juga saya hormati dari Habibie Institute for Public Policy and Governance, HIPPG. Kemudian yang saya hormati sahabat saya, Mas Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang sudah sangat kita kenal, serta para peserta seminar webinar yang mengambil tema terkait dengan penanganan stunting, yang ini akan juga merupakan bagian sosialisasi aksi cegah stunting yang sebagaimana kita ketahui itu adalah menjadi sebuah persoalan yang menurut kita semua yang kita hadapi
di tengah bonus demografi, tapi kita juga mengalami ancaman, terutama adalah terkait dengan stunting. Pertama, saya memberikan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Habibie Institute for Public Policy and Governance yang telah menjalin kolaborasi ya dengan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam rangka bagaimana kita mengusung atau memecahkan persoalan yang terkait dengan stunting ini. Saya rasa dari yang telah dilakukan, terutama adalah terkait dengan beberapa proyek yang sudah dilakukan di beberapa daerah, ini mengindikasikan adanya satu kerja yang sangat efektif. Ya, tadi yang kalau dalam laporan dari yang disampaikan kepada kami, ini contohnya yang di Pandeglang, ini bisa menurunkan 8,4% ya, dari 41,5% sampai 33,1%. Nah, ini menjadi sebuah menurut saya, meskipun masih di bawah rata-rata nasional, target nasional, namun demikian ini menunjukkan adanya sebuah katakanlah kegiatan atau langkah-langkah yang sangat bagus, langkah yang sangat efektif. Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau kita mengatasi persoalan yang terkait dengan stunting, ini bukanlah menjadi domain dari satu kementerian saja. Ini adalah urusan yang saling terkait, yang saling konvergen antara satu kementerian dengan kementerian lain, dan juga lembaga-lembaga lain, termasuk dalam hal ini adalah perguruan tinggi dan juga mitra-mitra pembangunan, dan juga baik dalam maupun di luar negeri. Kita tahu bahwa kalau terkait dengan konteks Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, kita sudah memang sejak dana desa ini diluncurkan, kita sudah mengagendakan bahwa dana desa itu digunakan untuk peningkatan pelayanan sosial dasar. Dalam kegiatan-kegiatan yang masuk di dalam program pelayanan sosial dasar ini, ada di dalamnya adalah program untuk menurunkan atau mencegah stunting terjadi terutama di tingkat pedesaan. Nah, kita dalam hal ini, dana desa tersebut, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, ini adalah kegiatan-kegiatan diantaranya tadi adalah bagaimana pelayanan-pelayanan terkait dengan kesehatan untuk ibu dan anak ini bisa dilakukan. Bahkan pada tahun yang lalu, kita mengembangkan bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelayanan sosial dasar. Pembangunan-pembangunan yang sifatnya infrastruktur, meskipun tujuan utamanya contohnya itu adalah untuk peningkatan produktivitas pertanian. Salah satunya adalah dana desa untuk pembuatan embung. Tapi dengan hadirnya atau adanya pembangunan embung tersebut juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bisa untuk menambah atau meningkatkan nutrisi bagi masyarakat pedesaan dengan membudidayakan perikanan untuk di tempat embung-embung tersebut. Bahkan juga kita juga mendorong, terutama adalah ada beberapa BUMDes ini juga mengembangkan usaha-usaha yang juga ternyata memiliki kaitan untuk meningkatkan nutrisi dan perekonomian masyarakat pedesaan. Di antaranya adalah BUMDes-BUMDes yang bergerak di bidang peternakan. Contohnya adalah peternakan ayam yang dia menghasilkan ayam petelur, telurnya juga bisa selain juga dijual, juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nutrisi keluarga. Berikut juga terkait juga misalnya untuk pertanian, perladangan, dan juga perkebunan, ini juga terutama adalah kebun-kebun sayur, ini juga merupakan bagian penting bagi yang namanya program-program yang kita juga usulkan untuk mencegah stunting itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang kita sementara concern ketika pandemi COVID-19 ini,
Ini adalah bagaimana kita menyelamatkan masyarakat desa untuk terutama adalah tidak mengalami goncangan yang luar biasa, sehingga kita ada program-program seperti BLT, dana desa, kemudian yang terkait dengan bagaimana desa melakukan pencegahan terhadap COVID-19. Tapi masih ada ruang, yakni adalah ruang yang bisa digunakan untuk peningkatan ketahanan pangan di tingkat pedesaan. Saat ini kita mendorong bagaimana desa-desa memiliki lumbung-lumbung pangan yang memang itu mungkin bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencegah stunting tulang. Karena memang kita khawatir di tengah tadi yang namanya konsentrasi kita untuk mencegah stunting, tiba-tiba ada pandemi COVID-19. Saya rasa mungkin nanti Prof. Damaryanti dan juga Pak Mas Agus Pambagio bisa menyampaikan kira-kira hal-hal apa di tengah memang ruang fiskal kita yang sangat minim ini, program stunting tidak terlalu terganggu. Kalaupun terganggu, saya rasa jelas akan terjadi, tapi istilahnya kita minimalkan gangguan tersebut sehingga kita masih bisa melihat adanya bonus demografi yang saat ini kita miliki bukan istilahnya diisi oleh orang-orang yang masih stunting, tapi adalah diisi orang-orang yang masuk dalam generasi yang sehat, yang cerdas, yang memang dalam hal ini akan menjadi bagian penting untuk mengisi pembangunan dan bangsa ini. Terakhir kami menyampaikan, kami di dalam hal ini terkait dengan keterlibatan dari Kementerian Desa, kita masih tetap menjadi bagian penting untuk program konvergensi konvergensi program cegah stunting ini. Bahkan kita di dalam salah satu direktorat ini ada memang yang khusus untuk menangani, mengelola terkait dengan persoalan stunting. Selain tadi terkait dengan dana desa. Namun demikian, saya bagaimana tadi yang saya katakan, apa yang kita lakukan, saya yakin masih banyak sekali hal kekurangannya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan hari ini, kita bagaimana melakukan berbagai aneka kolaborasi, ini adalah merupakan terobosan-terobosan untuk meningkatkan atau mengakselerasi cegah stunting ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi aksi cegah stunting antara kerjasama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan Habibie Institute for Public Policy and Governance di Kabupaten Daerah Tertinggal dengan resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan arahan yang sudah disampaikan. Perlu juga kami informasikan kepada Bapak Sekjen bahwa saat ini dari NTT, dari Kabupaten Sabu Raja, Bapak Bupati dan teman-teman kepala dinas ikut bergabung bersama-sama di NTT mengikuti kegiatan ini, dan beberapa teman kepala daerah, kepala dinas dari daerah-daerah tertinggal lainnya. Selanjutnya perlu juga kami informasikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 382 orang saat ini, yang terdiri dari Bapak Ibu para kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten daerah tertinggal, dan kepala Bapeda dan seluruh jajarannya, serta poros utama dari kader-kader Posyandu. Sebagian juga kami undang dari para pendamping desa. Dengan demikian, mudah-mudahan bisa ikut bergabung semua yang sudah kami undang beberapa saat yang lalu. Selanjutnya,
kami sampaikan bahwa tujuan sosialisasi aksi cegah stunting ini adalah untuk melakukan rencana replikasi hasil pilot proyek di Desa Bayumundu ke Kabupaten Pandeglang ke daerah-daerah tertinggal lainnya di NKRI di seluruh Nusantara Indonesia yang masuk dalam kategori yang masih daerah tertinggal. Selanjutnya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pembicara pertama, kita akan percayakan kepada Bapak Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Samsul Widodo, Bapak Dirjen PDT, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, untuk waktu pertama sebagai pembicara pada kesempatan ini kepada Bapak dengan hormat, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sekjen yang sudah membuka acara. Pada Bapak Dirjen dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Dan selamat sore untuk teman-teman di Indonesia Timur gitu kan. Karena kalau webinar ini kita tidak tahu di mana saja gitu kan. Bahkan mungkin ada yang di luar negeri. Pak Sekjen, terima kasih sekali Bapak memberi kesempatan membuka acara hari ini. Dan terus terang ini sangat kami harapkan. Dan terima kasih sekali Prof. Damayanti yang selama ini waktunya padat sekali, jadi semoga dengan webinar ini bisa kita lebih longgar, dan saya selalu menunggu ngajak Prof. Damayanti ke NTT belum kesampaian gitu kan, baru sampai Semarang baru sampai Semarang untuk ketemu Gubernur Jawa Tengah. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan ini didukung oleh Habibie Institute Public Policy and Governance untuk bagaimana kita mendorong aksi cegah stunting. Terus terang sebenarnya Pak Sekjen, kami juga laporkan ke Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dari pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ataupun Kepala Dinas, khawatirnya kita ini euforia pandemi COVID-19. Jadi masih banyak hal lain yang sebenarnya program-program yang juga mendesak akhirnya tidak tertangani. Dari 260 daerah yang memang diprioritaskan untuk aksi cegah stunting yang selama ini dikoordinasikan oleh Kantor Wakil Presiden, ada 93 yang mereka daerah tertinggal. Jadi sebagian besar adalah daerah tertinggal, baik itu yang sudah terentaskan ataupun saat ini masih tertinggal. Dan yang cukup mengejutkan itu adalah bahwa rata-rata angka stunting mereka masih di atas 40%. Jadi ini yang kami terus terang sangat khawatir, mengingat sekarang kalau kita mau jujur untuk kita bisa evaluasi bahwa anggaran kita saat ini difokuskan untuk pencegahan COVID-19. Jadi baik itu untuk pencegahan secara langsung terhadap persebaran pandemi COVID-19 maupun untuk pemulihan ekonomi. Sedangkan kita juga masih punya PR mengenai aksi cegah stunting. Saya mengingatkan kembali mengenai Permen Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Bapak dan Ibu sekalian, memang saat ini dana desa diprioritaskan gitu kan. Dana desa diprioritaskan untuk pencegahan COVID-19, padat karya tunai dan BLT, dan baru saja juga terbit peraturan Menteri Desa yang baru bahwa bantuan langsung tunai juga diperpanjang sampai 3 bulan berikutnya. Tetapi kalau menurut perhitungan kami bahwa masih ada ruang untuk bagaimana seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, bagaimana kita bisa melakukan dan mendorong kembali. Jadi forum ini mengingatkan kembali bahwa kita masih punya PR stunting yang masih sangat serius. Jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk kegiatan yang ada di Permen Desa nomor 11 tahun 2019 adalah misalnya untuk pengelolaan posyandu, penyediaan makanan sehat, perawatan kesehatan untuk ibu hamil, dan sebagainya. Jadi, dan terus terang yang saya selalu ingat dari Prof. Damayanti gitu ya, jadi kalau paling efektif dari pengalaman kita melakukan pilot project di Pandeglang pada saat kita membuat pilot project aksi cegah stunting adalah bagaimana kita meningkatkan
poros posyandu, puskesmas, dan rumah sakit umum daerah. Dan yang paling basic ada di desa adalah alat timbang dan alat ukur. Jadi jangan sampai untuk kita bisa melihat kembali sebenarnya apakah bayi yang saat ini, balita yang saat ini ada, apakah mesti dicek kembali ataupun diukur kembali. Kalau misalnya itu harus dilakukan, sedangkan alat timbang dan alat ukur tidak ada di posyandu. Dan ini dana desa bisa digunakan untuk melakukan itu. Jadi ini yang terus terang sangat penting untuk kami ingatkan kembali. Berikutnya adalah kami sangat berharap nanti mungkin ada masukan dari teman-teman pemerintah daerah. Karena sebenarnya program untuk aksi cegah stunting itu tersebar di beberapa alokasi, baik itu di APBD provinsi ataupun kabupaten dan juga di DAK. Jadi ada di DAK Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena untuk bicara lebih kepada pengelolaan sampah gitu kan. Ada di Kementerian PU untuk air bersih dan ada juga di Kementerian Kesehatan dan BKKBN. Jadi sebenarnya ini yang kami sangat harapkan teman-teman di pemerintah daerah gitu kan, Pak Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Bapeda ataupun Kepala Dinas PMD yang saat ini ikut untuk bisa memberi masukan sebenarnya fakta di lapangan untuk bisnis modelnya atau bisnis prosesnya seperti apa. Ini yang sangat penting karena terus terang seringkali kita terjebak untuk kita bisa jalan masing-masing. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Tadi juga disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa dana desa harus digunakan untuk padat karya tunai. Jadi padat karya tunai ini bisa untuk meningkatkan misalnya untuk membuat embung dan sebagainya sehingga untuk bisa menanam ikan di situ dan sebagainya untuk bisa tambahan gizi anak-anak dan juga untuk kalau misalnya bisa badan usaha milik desa bisa bikin peternakan desa gitu kan untuk bisa menambah gizi anak-anak dan sebagainya. Jadi ini yang beberapa catatan yang terus terang kami ingatkan kembali. Dan Bapak dan Ibu sekalian, terus terang kata-kata kunci saat ini selama pandemi COVID-19 di samping mengenai COVID-19, terus terang kita ada isu mengenai ketahanan pangan. Jadi ada isu ketahanan pangan. Jadi kalau kita misalnya daerah-daerah di Indonesia Timur yang saat ini dan relatif sebagian besar adalah mereka tidak mandiri secara pangan di desa-desa, tentunya ini akan menjadi semakin berat buat masyarakat untuk mempunyai akses terhadap makanan yang bergizi. Ini juga menjadi isu sangat penting di samping isu mengenai COVID-19 itu sendiri. Jadi terus terang, ini yang kami ingin dapatkan respon dari Bapak dan Ibu sekalian dan juga dari Pak Agus Pambagio yang sebenarnya selama ini mengikuti perkembangan aksi cegah stunting. Jadi isu besarnya adalah bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi di tengah pandemi COVID-19. Jadi kemarin kami diskusikan secara detail kepada Ibu Widya, Dr. Widya dari Habibie Institute. Saya sampaikan kita saatnya untuk kita bisa mengingatkan kembali bahwa kita masih punya PR mengenai aksi cegah stunting. Jadi jangan sampai nanti semuanya konsentrasi di COVID-19, tetapi melupakan mengenai hal ini. Nah, terkait dengan hasil pilot project, kami nanti menyerahkan ke Prof. Damayanti, beliau yang ahlinya dan beliau yang mengikuti betul, tinggal di lapangan juga, sehingga bisa meyakinkan kita semua bahwa bagaimana kita bisa mengefektifkan peran dari posyandu, puskesmas, dan juga RSUD. Jadi jangan sampai ada kelembagaan lain yang malah menambah beban dan malah mempersulit adanya koordinasi. Jadi kalau misalnya ini bisa menjadi gerakan semuanya di seluruh Indonesia ataupun khususnya di daerah tertinggal, saya rasa ini akan bisa mempercepat untuk kita menanggulangi persoalan stunting. Saya rasa itu Pak Yusra yang saya sampaikan dan nanti tentunya saya akan mengikuti diskusi ini terus kalau misalnya ada pertanyaan dan supaya nanti waktunya Prof. Damayanti agak
leluasa karena beliau akan pasti menjelaskan mulai dari definisi sampai bagaimana pencegahan itu terjadi supaya tidak ada salah informasi yang ditangkap oleh teman semua kita di pusat maupun di daerah. Saya rasa itu, terima kasih banyak, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya Habibie Institute untuk kita mempunyai kegiatan untuk mensosialisasikan aksi cegah stunting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk di Indonesia bagian Barat dan selamat sore untuk teman-teman dan saudara di Indonesia Timur. Saya kembalikan ke Pak Yusra. Terima kasih Bapak Dirjen atas kesempatan yang sudah diberikan. Di Papua saat ini sudah pukul 4 ya. Selamat sore untuk teman-teman di Papua bagian timur Indonesia. Perlu juga kami sampaikan bahwa Ibu Prof ini karena demikian luar biasa sibuknya, kami udah 3 bulan terakhir untuk menunggu kesempatan beliau, kapan ada waktunya kami tetap menunggu kehadiran, kapan kita menyesuaikan dengan waktunya Ibu Prof. Alhamdulillah pada hari ini baru bisa ada waktu. Mudah-mudahan waktu yang tersedia dari Ibu Prof ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ibu Prof. Terima kasih banyak atas kesempatan, kesediaan, perkenan untuk bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan stunting Ibu Prof. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Profesor Damayanti, kami persilakan untuk sebelumnya mungkin ada polling, silakan Bu Prof. Waktu kami dan tempat kami persilakan. Belum di mute Prof. Speakernya Prof. Ya. Terima kasih Pak Yusra. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Desa dan Transmigrasi yang telah mengundang saya untuk sharing di sini tentang stunting, ya. Karena kita sudah bekerja dari tahun 2018, ya. Waktu itu Pak Dirjen yang mengundang saya untuk menjelaskan tentang stunting, kemudian kita juga mengaplikasikan stunting yang kita ingin sebarkan kepada masyarakat, karena sebenarnya stunting itu tidak sulit, karena itu bisa ditangani masing-masing daerah dengan kekuatannya masing-masing. Oleh sebab itu, saya hari ini akan memberikan kuliah interaktif ya. Jadi nanti kita sambil belajar sama-sama seberapa jauh pengetahuan Anda, sambil kita nanti kalau masih belum tepat, nanti kita sekalian mendengarkan apa yang seharusnya. Saya akan mulai dulu ya. Oke, kita akan mulai dulu dengan ini adalah kuliah. Ini udah kelihatan belum ya? Udah terlihat? Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Oke. Jadi saya akan bicara ini tentang strategi pencegahan stunting ya, karena kita bicara hari ini ternyata sejalan dengan upaya peningkatan imunitas balita di era pandemi. Karena untuk melawan COVID satu-satunya kan belum ada obatnya ya sampai saat ini. Satu-satunya adalah kita harus meningkatkan imunitas balita kita. Nah, dengan poros posyandu, puskesmas dan RSUD. Saya sebelumnya juga akan ada disclosure bahwa saya tidak ada konflik interest dalam menyampaikan ini. Ini adalah suatu scientific berdasarkan bukti ya, research. Ini adalah bahan yang akan saya bahas dan ini akan menjadi pool yang Anda harus jawab pada kuliah saya. Nah, kita mulai dulu ya. Sudah mulai dulu nih. Pool quiz pertama, silahkan Anda jawab pertanyaan ini. Sepengetahuan Anda, apa yang dimaksud dengan stunting? Dan pilih jawaban yang paling tepat menurut Anda. Kemudian submit, jangan lupa. Nah, saya nanti akan lihat jawabannya apa. Yang jawab ketahuan namanya enggak, Prof? Enggak kelihatan.
Kan cuma pooling. Dirahasiakan Pak Dirjen. Kenapa takut ya? Jawabannya nggak ada deh. Kan kita kan sekarang kita mau nggak lihat siapa, nggak ada tulisan namanya. Jadi kita hanya lihat poolingnya saja. Sudah ada hasilnya? Ya, yang terbanyak adalah balita yang berperawakan pendek adalah kekurangan gizi. Tapi masih ada yang menjawab semua orang pendek disebut stunting, terus balita yang berperawakan pendek disebut stunting. Oke, kita lihat ya. Nanti saya akan mulai dengan penjelasannya. Oke. Jadi ini yang disebut stunting. Stunting, ini menurut WHO ya, stunting adalah perawakan pendek, atau nama bahasa Inggrisnya tuh stunted, beda ya, bukan id, bukan ing ya, dengan panjang atau tinggi badan menurut usia di bawah minus 2 SD, yang disebabkan karena kekurangan gizi kronik. Jadi itu adalah definisi dari stunting, bukan sekedar pendek, tapi pendek akibat kekurangan gizi kronik ya. Nah, kita masuk full quiz kedua. Bagaimana cara yang paling tepat menurut Anda untuk mengetahui seseorang itu berperawakan pendek? Tolong diisi, kemudian kita submit ya. Sudah. Oke, jadi ada 74% yang mengatakan mengukur umur, dibedakan antara di bawah 2 tahun, di atas 2 tahun, 21% dengan pengukur standar ya untuk semua umur termasuk untuk ibu-ibu, yang satu nimbang berat badan. Nah, untuk mengukur kok nimbang berat badan ya. Nah, jadi kita akan lihat, kita akan maju apa yang seharusnya ya. Saya akan memberikan contoh. Nah, ini kan ibu-ibu sama bapak-bapak lihat ya. Ini ada anak liwat di sini. Ada umurnya, ada beratnya, ada tingginya. Terus pertanyaannya, apakah anak ini stunting? Atau apakah anak ini pendek? Kalau kita lihat begini saja kan kita nggak tahu. Lalu kemudian yang sering dikerjakan orang, oh ini yang satu ini kelas 6, yang satu kelas 3. Jadi yang si kelas 6 yang umur ini nih misalnya yang anak ini pendek gitu kan. Padahal kita nggak pernah tahu bahwa yang gede ini jangan-jangan dia yang bongsor kan. Nah, jadi hanya dengan pandangan mata itu tidak bisa kita mengukur. Seorang dokter pun nggak tahu gimana kita ngebedain ya. Jadi yang ada adalah caranya Anda harus mengukur panjang dan tinggi badan anak tersebut. Kalau di bawah 2 tahun mesti tiduran, kalau di atas 2 tahun berdiri. Ya, dengan alat pengukur yang baku. Kemudian sesudah itu diplot di grafik ya, baru kalau kita bisa mengatakan itu ada klasifikasinya. Jadi ini caranya tadi mengukurnya ya, kalau tiduran pada bayi sampai 2 tahun, kemudian sampai di atas 2 tahun kita mesti berdiri dengan yang benar ya, berdirinya juga. Kemudian diplot di grafik WHO, ini yang kita pakai. Dan ada klasifikasinya, kalau di bawah minus 2 sampai minus 3 namanya stunted, artinya pendek. Kalau yang di bawah minus 3 adalah sangat pendek. Nah, kita lihat tadi anak tadi, ternyata waktu kita ukur ya di grafik, dia ternyata normal nih, karena di tengah-tengah ya. Tapi yang kecil itu benar, dia memang kecil karena di bawah minus 3. Jadi namanya sangat pendek. Oleh sebab itu, untuk menentukan seseorang anak itu pendek atau tidak, perlu apa? Satu, ukuran. Yang kedua adalah grafik. Ya. Nah, kita masuk lagi ke quiz ketiga. Bagaimana menentukan perawakan pendek karena stunting atau tidak? Semua perawakan pendek, apakah kita sebut stunting? Itu pertanyaannya. Ya, silakan Anda jawab. Kemudian nanti kita jelaskan lagi. Ya,
Yang pertama, yang paling bawah, nomor 3, jawabannya adalah 88%. Yang di atas semua anak pendek, yang proporsional disebut stunting ada 10%. Dan masih ada yang menjawab semua orang pendek disebut stunting, ya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana seharusnya, ya. Oke. Nah, jadi tidak semua orang yang pendek kita sebut sebagai stunting, ya. Jadi bedakan ada ED dan enggak, ya. Nah, ini adalah yang kita harus bedakan. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini perawakan pendek atau stunted tadi, itu ada yang variasi normal. Jadi memang keluarganya pendek, ya, keluarganya pendek, atau memang nanti dia baru tumbuh setelah dia remaja. Kemudian ada yang patologis. Nah, patologis ini yang penyakit, ya. Ada yang proporsional, ada yang disproporsional. Disproporsional itu ukurannya bagian batang tubuh sama tungkainya nggak cocok, ya, nggak sama, nggak seimbang. Nah, penyebab yang satu lagi adalah yang proporsional, bisa karena bayinya lahir kecil, bisa juga karena dia tadi kurang gizi kronik, namanya adalah stunting. Jadi kalau Anda lihat memang tidak semua orang pendek itu adalah stunting. Nah, untuk membedakannya, maka seorang dokter anak, dia itu diajari oleh kita, saya kan kebetulan guru juga ya di Fakultas Kedokteran, ya di Departemen Anak. Nah, itu kita diukur dulu, bapak ibunya diukur, kemudian juga kita mesti ronsen untuk melihat pertumbuhan tulangnya. Nah, itu dan kita harus bedakan dengan pendek yang karena kelainan genetik. Nih, Anda udah semua tahu ya, ini tadi yang ada beberapa kelainan genetik juga menyebabkan pendek. Nah, yang ini bukan karena kekurangan gizi kronik, ya. Jadi dia obatnya macam-macam. Ini ada mesti dibedah, ya. Yang ini mesti ada obat namanya enzyme replacement therapy. Yang ini mesti terapi sulih hormon. Nah, oleh sebab itu kemudian si dokter anaknya harus menentukan berdasarkan usia tulangnya, berdasarkan pertumbuhan, kecepatan pertumbuhan, terus potensi genetik dari orang tua, maka baru dia bisa menentukan seorang anak ini stunting oleh atau tidak, ya. Jadi kalau cara praktisnya, kalau ketemu perawakan pendek, nah, si dokter anak akan melihat di proporsional atau tidak. Kalau tidak proporsional di kelainan genetik, kalau proporsional dia bisa normal tadi karena familiar, ya. Atau yang satu lagi dia bisa karena stunting, ya. Nah, sekarang kita lihat stunting itu apa? Tadi karena kelainan gizi kronik, pasti kuncinya adalah asupan nutrisinya yang kurang atau kebutuhan nutrisinya yang berkelebihan. Nah, sekarang kita masuk lagi. Sekarang kenapa sih stunting menjadi masalah dunia sampai Pak Jokowi sendiri bilang harus diturunkan? Ya, karena itu adalah prestisnya Indonesia, ya. Nah, silakan Anda jawab dari ini. Anda boleh jawab lebih dari satu ya kalau untuk pertanyaan ini. Silakan menurut Anda apa-apa saja yang menyebabkan dampak dari si stunting tadi, ya. Oke. Ya, jawabannya sudah ada. Yang terbanyak adalah menurunkan IQ. Betul. Yang berikutnya, yang kedua, 63% adalah meningkatkan risiko gizi buruk. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah 55% menurunkan imunitas. Betul. Kemudian meningkatkan risiko mengalami diabetes. Betul juga. Ada sebagian menyebabkan manusia yang berperawakan pendek, ya. Nah, kita akan jelaskan dulu ininya. Ya. Ini adalah Anda sekarang saya bawa lihat bagaimana seorang manusia yang normal itu menjadi stunting. Jadi seorang anak stunting itu awalnya dia normal, ya. Tapi karena kurang gizi menjadi pendek. Jadi ini adalah pertama, ini data seluruh dunia ya, negara berkembang. Jadi ternyata bayi-bayi ini mulai mengalami penurunan berat badan pada saat 3 bulan rata-rata. Kalau dilihat nih datanya dari Amerika, Afrika, dan Asia. Nah, kita harus mencari penyebabnya penurunan berat badan itu apa. Satu, asupan nutrisinya nggak adekuat. Apa penyebabnya?
nggak punya semangat, kemiskinan, ya. Terus kemudian ketidaktahuan tentang gizi yang lengkap. Jadi banyak sekali pasien-pasien saya yang di tempat praktek juga, mobilnya sih mobil mewah, datang bawa anak yang stunting. Jadi bukan masalah kemiskinan juga, ketidaktahuan juga bisa. Ya, nah yang ini adalah tentu tata laksananya penyuluhan, perbaikan dengan ekonomi ya tentunya. Nah kemudian ketidakmampuan mengonsumsi makanan, ada makanannya bagus tapi kok anaknya nggak tumbuh-tumbuh, ternyata ada kelainan. Alergi susu sapi misalnya, atau kelainan metabolisme bawaan atau prematur. Nah, itu dia perlu makanan khusus yang disebut pangan untuk keperluan medis khusus ya. Nah, kemudian juga ada yang kebutuhannya meningkat. Misalnya kelainan jantung, dan kemudian juga misalnya diare karena jorok ya. Nah, nggak ada sumber air, terus nggak punya jamban. Nah, ini yang diperbaiki dengan tadi perbaikan sanitasi dan lain-lain. Jadi bukan semua stunting karena jambannya nggak ada ya, jadi banyak penyebab stunting ini. Tapi intinya itu karena asupan nutrisinya atau kebutuhan nutrisinya meningkat. Nah, kalau sudah terjadi penurunan berat badan, ternyata yang terjadi apa? Imunitasnya juga nurun nih. Jadi karena menurun, infeksi berulang, akhirnya angka kesakitan dan kematian meningkat. Selain itu, kedua adalah dampak perkembangan otak, penurunan kognitif. Jadi kita lihat di sini. Jadi seorang anak yang mulai dari asupan yang nggak cukup, maka dia akan penurunan berat badan atau naiknya tidak adekuat, imunitasnya berkurang. Jadi mulai nafsu makan kurang, tambah lagi berat badannya makin turun. Nah, kalau sampai dia terjadi stunting, maka di sini kita lihat terjadi penurunan daya tahan tubuh. Makanya anak yang stunting akan mudah sekali terkena infeksi COVID ya, virus ya. Karena apa? Dia tidak mempunyai pertahanan tubuh ya. Nah, ini kita lihat ini dari dari kepustakaan yang terakhir, ini kita dapatkan. Jadi kalau dia sampai gizi buruk atau sampai moderate malnutrition, ini dia akan mengalami penurunan semua fungsi kekebalan. Ya, jadi kalau kita nih contohkan, ini bukan dari virus ini ya, bukan COVID, tetapi kita lihat dari MERS yang sebelumnya ya. Ini adalah yang kalau daya tahan tubuhnya bagus. Jadi dia cukup pembentukan kekebalan, tetapi di sini kalau kekebalannya tidak terbentuk dengan baik, makanya virusnya bereplikasi tidak terkendali karena tidak ada respon imun. Ya. Nah, akibatnya apa? Angka kematian dan angka kesakitan meningkat. Dan kalau kita lihat, kalau sekarang kan bilang, orang tua harus WFH di atas 60 tahun. Saya termasuk nih, masuk ya WFH. Kenapa? Kalau kita lihat, kalau mulai dari sekitar 65 tahun, ini daya tahan tubuh itu akan turun. Ya, jadi di sini ya, turun. Nah, angka meningkat. Makin tua dia daya tahan tubuhnya makin rendah, meningkat. Tetapi ada di satu sisi, di sisi bayi itu belum lengkap kekebalannya terbentuk. Sehingga makanya tadi dikatakan bahwa angka kesakitan itu tertinggi adalah pada balita ya, terutama adalah di bawah 2 tahun. Kita lihat di sini angkanya tinggi dan ini daya tahan tubuhnya belum ada. Jadi bayi-bayi yang baru lahir itu sangat rentan terkena infeksi, termasuk infeksi COVID tadi ya 19. Nah, sekarang bagaimana kalau dampak asuhan terhadap otak? Tadi kan salah satu kekebalan, kedua otaknya. Otak itu bertumbuh maksimal 80% itu pada 2 tahun. Pada saat lahir 25% terbentuk, sesudah 2 tahun 80%. Jadi kalau kita terjadi kerusakan, kita akan sulit merubah kalau di atas 2 tahun. Ya. Nah, kenapa di sini nutrisi diperlukan? Karena otaknya bertumbuh dengan cepat, maka pada saat dia di bawah 1 tahun, maka 60-50% dari energi yang dapat pada bayi itu dipakai untuk pertumbuhan otak. Jadi kalau asupan makanannya tidak adekuat atau kepake sama yang lain, misalnya infeksi, maka yang dikorbankan nomor 1, otaknya. Buat apa sih dia perlu energi banyak-banyak? Ya, satu adalah untuk membentuk serabut saraf. Kalau kita lihat serabut saraf ini, satu adalah kemampuan untuk mengerti, mendengar, dan sebagainya. Kemudian dia juga untuk bicara, kemudian yang satu untuk berpikir tinggi ya, itu dia perlunya apa? Serabut saraf yang banyak dan semua puncaknya kalau Anda lihat ini ada di 1 tahun. Nah, ini kita lihat dia terbentuk. Nah, semakin banyak
stimulasi, maka katanya stimulasi bikin anak pinter. Tapi kalau anaknya gizinya buruk, mana mungkin? Karena nggak punya bahan nih. Bahan pembentuk sinaps ini kan dari makanan ya. Apa saja yang utama nih? Utamanya ada kolin, protein, ada lemak, dan juga ada karbohidrat tentunya ya sebagai energi. Nah, kalau dia gizinya baik, maka dia sel-sel sarafnya tumbuh dengan baik, dengan panjang ya, bercabang juga dengan rapi. Tetapi kalau kurang gizi dia buntek-buntek di sini ya. Nah, dampaknya apa nih? Kalau yang sudah buntek-buntek kayak gini, IQ-nya rendah. Kalau ditanya misalnya ditanya sesuatu, dia nggak punya plan A, plan B, plan C, cuman plan A-nya doang, plan A aja. Kalau yang otaknya percabangannya banyak dan panjang-panjang, kalau ditanya plannya A gagal, dia bisa B, bisa C, bisa sampai Z. Jadi itu yang membedakan seseorang itu cerdas atau tidak ya. Nah, ini terbukti juga dalam penelitian, seorang bayi yang mengalami penurunan berat badan di 8 minggu pertama, itu padahal belum sampai gizi kurang ya, sudah mengalami IQ -3 pada usia 8 tahun. Kalau -3, 8 tahun, kalau kita biarin aja, yang terjadi adalah terjadi gizi kurang dan gizi buruk di masa bayi. Dan kalau sudah terjadi gizi kurang dan gizi buruk di masa bayi, maka di umur 40 tahun, 65% IQ-nya nggak lebih dari 90. Artinya apa? Kalau IQ-nya nggak lebih dari 90, artinya dia sekolahnya cuma mampu di bawah 7 tahun. Nanti giliran sampai SMP udah setengah mati dia mau sekolah. Akhirnya banyak yang mengundurkan diri. Ya, seperti kita di Pandeglang kemarin, ada sekolah SMP di situ, tetapi rata-rata penduduknya di desa itu SD lulusannya. Jadi kenapa? Bukan karena nggak ada sekolahnya, tetapi karena memang tidak mampu otaknya. Ya. Nah, jadi kalau dibiarkan saja, jadi tadi yang usul cerita gizi buruk tadi, nih dari gizi buruk tadi, terjadilah gangguan keseimbangan. Kalau gizi buruknya nggak ditangani dengan benar ya, terjadi gangguan keseimbangan, hormonnya, akibatnya terjadilah pendek. Makanya dia nggak tambah-tambah tinggi. Terus ditambah lagi di sini, terjadi gangguan penyerapan lemak, ya pembakaran lemak. Akibatnya kita perbaiki supaya anaknya mau pinter, tapi yang jadi adalah gemuk. Ya, makanya kita lihat bahwa kalau dia terjadi stunting, yang ditakutkan satu otaknya, karena otaknya nggak bisa diperbaiki ya. Terusnya kalau imun juga menurun, tadi gampang kena penyakit, dan nanti di dewasanya dia akan mengalami penyakit degenerasi. Kalau dia stunting itu selalu didahului dengan malnutrisi dulu ya, dengan gizi kurang. Terus yang satu lagi, kalau yang pendeknya itu bisa diatasi nanti pada usia remaja. Jadi artinya bukan itu yang masalah. Masalah adalah kognitifnya yang nggak bisa perbaiki. Ini adalah contoh satu kasus yang saya terima dari dari Pekanbaru, dikirim kepada kita, anaknya umurnya sudah berapa nih, 16 bulan, beratnya cuma 3,6, pada berat lahirnya 3 kilo. Anak ini alergi susu sapi, tetapi salah dikasih obat ya. Kemudian dikirim ke kita, dan kita bisa ngatasin. Ya, dalam waktu 9 bulan anaknya udah bagus nih, udah bisa nyanyi, bisa segala rupa. Tetapi bagaimana dengan otaknya, nanti kita lihat ya. Ini kita bisa naikkan tingginya meskipun dia pada saat itu udah 2 tahun nggak nyampe nih di bawah -3 ya. Kita belum lolos dia dari pendek. Kemudian di sini kita lihat lagi dia mengalami gizi perbaikan ya. Gizinya udah naik nih, dari gizi buruk tadi sudah menjadi bagus ya. Tapi kita membuat perlemakan pada pasien itu. Kenapa tadi? Karena dia udah stunting, pembakaran lemaknya juga menurun, dan kedua dia sudah melewati usia 7 bulan. Akibatnya kita mau berusaha menyelamatkan otaknya, mau nggak mau kita akan membuat perlemakan pada anak ini. Dan kalau anak yang mengalami perlemakan sebelum usia 5 tahun, dia bisa diramalkan nanti umur 7 tahun 50% akan jadi obesitas dengan segala komplikasinya, dan berakhir nanti dengan diabetes, penyakit jantung koroner, tadi penyakit-penyakit yang bikin bangkrut BPJS kita ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, jadi itulah yang kira-kira yang harusnya jawaban Anda tadi ya. Mengapa sekarang pemerintah setengah mati harus beresin stunting. Nah, penurunan kemampuan kognitifnya kalau udah terjadi, bisa nggak diperbaiki? Ternyata penelitian mengatakan bahwa yang bisa diperbaiki itu harus kombinasi. Dikasih makan plus dengan distimulasi. Nah, itu pun nggak bisa 100%, hanya 90%. Apalagi kalau nggak
tangani ya. Dan ini saya percaya saja, saya nanganin ini 20 tahun dan setengah mati bikin 90% ini ya. Nah, kenapa? Kalau kita terlambat sesudah 2 tahun baru diperbaiki, maka yang putih ini anak yang stunting tadi otaknya nggak bisa ngejar sama teman-temannya yang tidak stunting. Jadi nanti kalau ujian mau testing apapun pasti kalah ya. Nah, si pasien saya tadi ibunya udah seneng bisa nyanyi, bisa segala rupa ya. Begitu masuk sekolah dia susah masuk sekolah. Kenapa? Karena kalau dia usia 2 tahun, dia masih di bawah -3. Ini penelitian dari Cebu, Filipina mengatakan bahwa nggak bisa masuk sekolah biasa, tapi mesti masuk sekolah yang luar biasa. Jadi ini yang menjadi masalah, ya. Jadi masalah untuk SDM kita, SDM Indonesia. Jadi gimana nih mau masuk sekolah kerja kantoran nggak bisa, kalau disuruh ngangkat-ngangkat juga nggak kuat. Tadi kan daya tahan tubuhnya remah. Akhirnya ini yang kita takutkan. Alih-alih mendapat bonus demografi, kita tadi 37% angkanya, malah kita akan menjadi beban demografi jadinya ya. Ini yang kita takut. Semua negara di dunia takut dengan hal ini ya. Nah, ini yang perlu diingat sama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa kalau sampai terjadi malnutrisi di 1000 hari pertama itu sifatnya permanen. Ya, tadi kita cuma bisa perbaiki maksimal 90%. Nah, sekarang saya masuk lagi ke pool phase 5. Kalau menurut WHO, mesti diapain ya untuk nurunin prevalensi stunting ini yang paling efektif? Ya, ada 2 jawabannya. 1, ngobatin, nemuin terus ngobatin, atau mencegah. Mana yang benar? Silakan Anda jawab. Ya, 97% bilang cari penyebab dan mencegah. Ya, tapi masih ada yang menjawab menemukan stunting. Ya, tadi saya sudah jelaskan ya benarnya. Nah, kita masuk lagi ke sini. Stunting itu menurut WHO saja bilang nggak bisa diobatin. Jadi memang harus dicegah. Nah, caranya bagaimana? Mengenali penyebab, mencegah terjadinya, dan sudah terjadi kita harus tata laksana segera sebelum usia 2 tahun ya. Nah, sekarang phase yang ke-6. Jadi menurut Anda penyebab utama stunting itu sebenarnya apa sih? Sanitasi lingkungannya buruk, atau sarana air bersih terbatas, atau kemiskinan? Yang utama ya, saya tanya ya, apa sih menurut Anda yang utama? Ya, silakan. Yang utama adalah kekurangan betul ya. Kemiskinan dan pemberian makan itu adalah bagian dari, karena miskin nggak bisa beli makanan. Kalau pemberian makanan bayi dengan batita yang salah itu juga termasuk ke dalam penyebabnya. Ya, jadi tetapi yang utama adalah kekurangan gizi kronik ya. Jadi akan saya jelaskan di sini. Don keluar nih birunya. Ya, jadi ini adalah sebabnya stunting. Jadi Bapak lihat dan Ibu, ini adalah menurut konsepnya WHO, kemudian saya terjemahkan dengan bahasa yang lebih mudah. Jadi asupan nutrisinya tidak masuk, kalau kemiskinan tentu penanganannya bagaimana? Social safety net. Anda memberikan apa tadi? Bantuan kepada masyarakat yang miskin tadi. Kemudian kalau ketidaktahuan, ya ini diedukasi ya tadi ya. Kemudian kalau kebutuhan nutrisinya meningkat, penyebabnya penyakit. Kalau diare kita lihat, oh dia nggak punya sarana air bersih, atau dia nggak punya jamban, tentu diperbaiki sanitasinya. Tetapi karena dia ada infeksi karena pada nggak imunisasi dan sebagainya, tentu dicegah dengan imunisasi. Nah, kemudian kalau ada penyakit yang prematur, penyakit alergi dan sebagainya, itu diobati dengan memang susu-susu khusus. Nah, ini siapa yang nangani? Ya harus dokter ya, dokter spesialis anak yang nangani. Jadi kalau kita lihat penyebab stunting itu tidak satu. Nah,
saya akan melihat sekarang kalau nutrisi menjadi penting. Tadi kan gizi kronik ya, nutrisi ini penting. Nah, kalau nutrisi bagian mana nih, orang sering tanya ya. Sekarang kan dikasih vitamin C, vitamin D, vitamin E katanya untuk mencegah untuk mencegah COVID. Sekarang kita melihat kalau stunting gimana. Nah, dilakukan penelitian ya, meta analisis, ternyata asupan protein secara bermakna meningkatkan tinggi badan ya. Nah, bagaimana dengan pemberian vitamin-vitamin? Dikasih seng, dikasih vitamin apa supaya bisa naik. Ternyata diteliti itu nggak efektif ya. Satu pun semua penambahan vitamin mineral itu tidak efektif. Karena yang paling bermakna itu multi mikronutrien, statistiknya bermakna, tapi ternyata naikkan cuma 0,09 cm per tahun. Padahal di 1 tahun pertama seorang anak itu tumbuhnya harusnya 25 cm. Jadi buat apa bapak-bapak ngeluarin duit buat suplementasi segala rupa yang nggak efisien, ya. Nah, kita lihat yang paling efisien itu adalah protein. Nah, proteinnya mana ya? Nah, kita lihat protein itu gunanya apa? Ternyata membuat hormon pertumbuhan, terus membawanya ke tulang supaya kakinya panjang, ya. Nah, protein hewani dibandingkan protein yang mana yang bisa meningkatkan hormon pertumbuhan? Ternyata hanya protein hewani dan susu di sini. Susu termasuk protein hewani ya. Tetapi yang protein nabati tidak. Kok daging juga enggak ya? Nanti kita lihat. Nah, terus dilihat lagi penelitian lain tahun 2006. Ternyata di situ jelas-jelas ikan, unggas, dan susu itu meningkatkan hormon pertumbuhan. Tetapi daging merah enggak juga. Ya, padahal ini yang mahal kan daging merah ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kemudian di sini penelitian lagi dilakukan di suatu negara Amerika Tengah. Dia melakukan penelitian, diberikan telur. Jadi anak begitu 6 bulan, MPASI-nya mesti pakai telur 1 butir sehari. Kemudian diikuti sama dia selama 6 bulan. Ternyata dia bisa menurunkan angka stunting. Di sini ya, coba ya kita lihat ya. Angka stuntingnya itu menurun. Ya. Jadi artinya sebutir telur sehari saja yang diberikan kepada bayi waktu MPASI itu sudah bisa membantu menurunkan stunting. Nah, kita lihat lagi, kalau gitu sekarang kan ada campur aja deh asam amino ini sama ini digabung gitu kan supaya lengkap. Ternyata nggak bisa. Di sini penelitiannya mengatakan satu saja asam aminonya kurang itu hormon pertumbuhannya nggak bisa bohong, dia turun tuh 34%. Sama aja kalau kita nggak pakai asam amino sama sekali ya, nggak pakai protein sekali itu turun 50%. Nah, pertumbuhan anak memerlukan protein dan asam amino esensial yang lengkap dan cukup. Jadi ini adalah kuncinya. Jadi harus lengkap dan cukup. Nah, kalau lengkap dan cukup tuh adanya di mana? Ternyata adanya cuma di protein hewani. Kalau protein nabati ini ada bagian-bagian yang tidak memenuhi, ya, tidak cukup, ya. Oleh sebab itu kenapa pilihannya untuk mau meninggikan meningkatkan tinggi badan anak itu harus diberikan protein hewani. Ya, ini contohnya di Afrika. Itu mereka pakai di sini anak yang hitam itu adalah yang mengkonsumsi protein hewani, yang putih yang mengkonsumsi protein nabati. Nah, ternyata yang protein hewani itu menjadi tumbuh tinggi-tinggi dan langsing, sedangkan yang mengkonsumsi protein nabati menjadi pendek dan gemuk ya jadinya ya. Nah, ini juga sebagai contoh di negara ASEAN, Indonesia sama Filipina, kalau kita lihat asupan proteinnya sama. Tetapi kalau kita lihat protein animalnya, protein hewaninya 41% Filipina. Ini terlihat, makanya angka stunting Filipina itu lebih rendah daripada Indonesia. Ya. Nah, kemudian selain dia protein hewani, apalagi yang membedakan dengan protein nabati? Kalau kita lihat di sini, protein hewani itu lebih mudah diserap. Ini 100% semua dibandingkan dengan protein yang nabati. Ya. Kenapa? Karena protein nabati itu mengandung anti nutrien, termasuk serat yang menghambat penyerapan zat besi dan seng. Ya, jadi ini kita lihat di sini ada datanya semuanya. Nah, selain itu juga protein yang diberikan itu juga harus sejalan dengan energi yang diberikan. Kalau cuma dikasih protein doang, nggak dikasih lemak, nggak dikasih karbohidrat, maka dia pertumbuhannya juga tidak adekuat. Jadi harus gizi yang lengkap, cukup, dan seimbang. Itu kuncinya ya untuk anak-anak. Dan sekarang saya mau perlihatkan kepada Anda. Ini kan daun kelor ini dikatakan bisa mencegah stunting ya. Sekarang saya mengajak Anda berpikir. 100 gram daun kelor itu mengandung 92 kalori dengan proteinnya 6,7 gram.
tetapi kuantitas asam amino esensialnya hanya 5-28%. Apa maksudnya? Jadi kalau untuk mencapai asam amino yang lengkap, maka paling enggak yang 5,5% itu mesti dikasih 20 kali dari 100 gram daun kelor. Apakah anak umur 6 bulan suruh makan 2 kilo daun kelor? Kan nggak bisa ya. Nah, kemudian kualitasnya, dia punya asam amino yang rendah, yaitu metionin dan treonin. Jadi nggak bisa juga. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai antinutrien yang menghambat penyerapan zat besi dan seng. Akibatnya apa? Akibatnya kita angka anemi kita juga nggak pernah teratasi. Jadi silakan dijawab sendiri, apakah benar daun kelor ini bisa mencegah stunting? Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor penyakit yang menyebabkan stunting. Nah, di sini kita lihat, ternyata seorang anak yang lahir prematur atau lahir berat lahirnya di bawah 2.500, itu berkontribusi 20%. Nah, ini dia perlu makanan khusus, namanya human milk fortifier atau formula untuk bayi prematur. Kemudian untuk alergi susu sapi, ya, atau alergi makanan lain, itu dia berkontribusi stunting 13,8% sampai 27,8%. Dan formula terhidrolisis, ya, ekstensif itu yang harus diberikan dengan amino acid base. Kemudian yang berat badannya turun atau dia gizi kurang, gizi buruk, tetapi dia makannya cuma sedikit, nggak nafsu makan, ditambah lagi dia malabsorpsi, ya, mencret melulu. Nah, itu dia perlu makanan khusus, namanya oral nutrition supplement. Kemudian juga untuk kelainan metabolisme bawaan. Ini selain dia bisa bisa menyebabkan stunting, juga dia bisa menyebabkan kematian. Ya, artinya penyakit-penyakit ini berkontribusi besar terhadap stunting. Ini adalah contoh kasus prematur ya, setelah kita berikan oral ini ya, Anda lihat dia berat badannya dalam 3 bulan ya, ini di dalam pengawasan dokter spesialis anak, dia bisa naik, dia bisa melewati -3 dalam 3 bulan. Kita lihat ini anaknya dari seperti ini 17 bulan, 20 bulan umurnya tapi belum bisa duduk, nah ini dia sudah bisa jalan dalam 3 bulan. Kemudian nih alergi susu sapi tadi yang saya sudah ceritakan, ya dia sudah bisa jalan, tapi kita nggak bisa menyelamatkan otaknya, sekolahnya masuk sekolah luar biasa. Dan ini juga ada satu pasien dengan ASI ibunya saja dia diare terus, ternyata dia ada kelainan metabolisme bawaan dan dia memerlukan susu yang harganya 1 juta sebulan. Nah ini tentu harus dibantu yang seperti ini dan ini juga harus merupakan tanggung jawab dokter spesialis anak. Tugas dari Posyandu dan Puskesmas itu mendeteksi yang seperti ini, kemudian serahkan kepada dokter anak, nanti dokter anak yang akan menanganinya. Tentu dengan bantuan Pemda, karena ini ada Permenkes 29 yang mengatakan bahwa tata laksana penyakit stunting yang tadi, penyebab stunting yang menyebabkan penyebab stunting yang dapat ditangani dengan makanan khusus, ini seharusnya dilakukan dengan dokter spesialis anak dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, ya. Nah, sekarang bagaimana situasi di Indonesia? Kalau kita lihat, kita mempunyai masalah overnutrition dan undernutrition, jadi beban ganda, terutama di stunting. Kalau kita lihat tadi tahun 2018 angkanya 30,8%, tetapi masih dalam bentuk high prevalence. Nah, ini tersebar merata di seluruh Indonesia, ya. Dan Indonesia itu menjadi nomor 3 di Asia penyumbang balita stunting. Nah, kenapa? Ternyata MPASI balita kita itu hanya 36,2% yang mengandung protein hewani. Ini data Riskesdas ya 2010. Nah, kita lihat nih, ini adalah rekomendasi WHO yang dianjurkan di Indonesia. Ya, ini resmi ya. Kita harus memberikan ASI dan MPASI, ya. Nah, ASI harus kita berikan, kenapa? Karena dia itu beda sama susu formula. Dia punya bioaktif compound yang salah satunya adalah untuk kekebalan. Nah, Ibu lihat, Bapak Ibu lihat di sini ada yang nutrisi dan ada yang untuk kekebalan. Itu adanya di ASI. Kalau di susu susu formula yang basicnya adalah susu sapi karena sudah pemrosesan, biasanya juga sudah hilang, ya. Nah, cuman masalahnya itu adalah ASI itu tidak 100%, tidak seluruhnya, tidak terus-terusan cukup ya, 2 tahun. Makanya harus didampingi oleh MPASI. Tetapi kapan mulai MPASI juga tergantung, karena setiap anak itu beda-beda. Saya membuat penelitian di Jakarta untuk ASI eksklusif, saya dapatkan 84% ASI eksklusif.
Tetapi dalam penelitian itu saya dapatkan ternyata mulai 3 bulan itu sudah 33% anak mendapat penurunan berat badan yang makin lama makin berkurang ya. Nah, oleh sebab itu kita berprinsip bahwa setiap anak itu adalah individu yang unik. Tidak ada 2 anak pun yang persis meskipun dia kembar ya. Jadi setiap anak itu harus diamati sendiri kapan dia mengalami penurunan berat badan, harus segera diatasi. Ya, kalau kita biarkan maka dia akan menjadi stunting. Ya, nah pertanyaan saya lagi di sini. Kalau deteksi dini weight faltering dan tata laksana segera itu sebenarnya bisa menurunkan angka stunting berapa persen ya? Silakan Anda jawab di sini. Ini jawabannya bisa lebih dari 1. Ya. Ya. Silakan. Ternyata mendeteksi dini berat badan turun saja dan tata laksana segera bisa menurunkan stunting. Tapi berapa persen menurunkan stuntingnya? Ya, 34% itu 66, 24% 34%, terusnya yang 8,4% 41, kemudian yang sisanya 3,9. Oke, jadi kita akan lihat ya sekarang yang benarnya seperti apa. Ya, ini birunya belum keluar. Ya, kita akan lihat di sini. Ini adalah dari penelitian Dr. Onjangwo. Dia adalah timnya dari Dr. Doonis yang membuat WHO, grafik WHO ya. Dia mengatakan, dia melakukan penelitian bahwa kalau kita bisa mencegah penurunan berat badan terus langsung kita atasi, maka kita bisa mengurangi 34% pada 12 bulan. Tetapi di 2 tahun kita bisa mengurangi 24%. Jadi berdasarkan itu tentu kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu mengusulkan kepada Kementerian Kesehatan tahun 2015, jadi pada anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif itu tetap tidak boleh dilepas begitu saja, tetapi harus diawasi setiap bulan di posyandu. Kalau terjadi penurunan berat badan ya di bawah persentil atau terjadi berat badan yang nggak naik di bawah persentil 5, maka kita harus pastikan bahwa manajemen laktasinya benar. Jadi kita lihat, karena ASI itu nggak bisa digantikan. Jadi manajemen laktasinya benar, terus kita lihat lagi dalam 4 minggu. Naik nggak berat badannya? Dengan sesuai ya. Ternyata kalau berat badannya naik dengan sesuai, silakan teruskan ASI eksklusif. Ya, nanti bulan depan kita cek lagi. Nah, ternyata kalau sudah diperbaiki dan benar-benar dikerjakan oleh ibunya, tetapi ASI-nya tetap nggak cukup, maka ASI-nya tetap diteruskan, tetapi harus dibantu. Dibantunya dengan apa? Kalau dia di bawah 4 bulan, dia boleh dibantu dengan ASI donor yang aman, atau pilihan kedua adalah susu formula yang sudah dilegalisir oleh BPOM, ya, ada izin edarnya. Kalau di atas 4 bulan, kita lihat apakah dia sudah bisa makan atau enggak, sudah bisa duduk, kepalanya tegak, ya. Nah, ini yang menentukan tidak bisa ibunya sendiri, ya. Yang menentukan ini harus seorang dokter, ya. Nah, kemudian untuk kalau ada penyakit, tentu kapanpun dia harus dirujuk dan kalau perlu makanan khusus diberikan. Nah, ini adalah rekomendasi yang kita berikan. Nah, sekarang pool yang ke-8. Apakah penyebab utama stunting di Indonesia menurut Anda? Silakan. Jawabannya cuma 1 ya. Kalau dirasa-rasa, kalau dengar tadi cerita saya, kira-kira di tempat Anda nih, apa ya penyebab stunting utamanya? Ya. Iya, pemberian makan yang salah itu 74%, kemiskinan 22%, berarti nggak bisa beli makanan juga ya Pak ya. Kemudian sanitasi lingkungan yang buruk ya. Oke. Jadi kita lihat sekarang. Ya, gimana? Kita lihat, belum keluar birunya. Oke, kita lihat. Ini adalah komposisi, kita akan belajar tentang komposisi MPASI, makanan pendamping ASI di Indonesia. Kalau kita, saya Muslim ya, jadi saya melihat di Al-Quran itu dikatakan ya bahwa
memberikan ASI itu boleh diteruskan di situ, boleh diteruskan sampai 2 tahun. Tapi itu 2 tahun itu penting. Secara saintifik, ASI itu 6 bulan udah nggak cukup buat bayi. Oleh sebab itu, tapi kenapa harus 2 tahun? Ternyata komposisi ASI ini merupakan komposisi yang sama dengan otak manusia. Nah, oleh sebab itu sebenarnya suatu pemberitahuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita bahwa jadi kalau mau lihat makanannya ya udah lengkapin aja seperti ASI. Kalau ASInya udah turun, kamu kasih makanan pendamping ASI yang sesuai dengan komposisi ASI. Makanya namanya adalah makanan pendamping ASI, bukan pengganti ASI ya. Nah, jadi kalau ini ASI masih tetap diberikan, kalau nih energinya di 6 bulan udah kurang segini, kalau di 9 bulan udah kurang sendiri. Nah, kita lihat semuanya udah kurang, energi, protein, vitamin A, folat, vitamin C. Yang paling tinggi apa? Zat besi. Zat besi itu hampir 100% sudah harus dari makanan bayi. Ya, jadi kita lihat seng juga tinggi, vitamin D juga tinggi. Nah, kita lihat di sini. Makanan piring makanku yang disebarluaskan sekarang itu bukan piring makanku untuk anak-anak ya. Karena anak itu bukan miniatur orang dewasa. Anak itu tumbuh. Ya, yang tumbuh tuh otaknya tumbuh, badannya juga tumbuh, ya semua sistem tubuhnya tumbuh. Oleh sebab itu komposisi makanannya berbeda. Nah, kita lihat makanan yang diberikan pada bayi nih di media sosial di Indonesia. Jadi ternyata makanannya kebanyakan adalah pure-pure buah dan tepung-tepungan. Ya, yang kalau kita lihat angka asam aminonya semua kualitasnya rendah di bawah 100 ya di sini ya kita lihat. Nah, kemudian kita lihat nih buku resep KIA nih. Ternyata di situ juga nggak ada bubur kacang hijau, pisang lumat, itu juga nggak ada protein hewaninya ya semuanya. Padahal kalau kita lihat tadi dari pembicaraan bahwa harus diberikan protein hewani. Alhamdulillah tadi pagi buku ini sudah direvisi ya. Jadi sekarang MPASI yang benar, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang gunakanlah buku KIA yang baru. Di situ kita lihat bahwa makanannya sudah mengandung makanan protein hewani, ada dadar telur, dan makanan pun tidak harus membuat khusus. Dari makanan keluarga kita bisa olah hanya teksturnya saja yang disesuaikan dengan anak. Ya, jadi ini adalah suatu paradigma baru. Ya, nah untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia gimana nih? Jadi satu tentu pencegahannya dengan memberikan ASI dan MPASI yang benar, deteksi dini dan tata laksana segera berat badan turun, bukan stunting ya, kemudian meresepkan PKMK kalau memang dia penyakit. Tata laksananya dokter apa? Dia deteksi dini, tata laksana segera. Kalau udah pendek langsung ke dokter karena ditentuin kan dia pendeknya stunting atau bukan. Nah, kemudian kita harus perbaiki dokter anak nih kerjaannya di RSUD harus sebelum 2 tahun dia bisa lepas dari pendeknya. Dengan begitu otaknya masih bisa terjaga ya. Nah, oleh sebab itu saya mempropos waktu itu kepada Pak Samsul. Nah, kita terapkan di Pandeglang. Ya, ini Pak Samsul memberi saya, nih dok, daerah-daerah yang tanggung jawab saya. Aku banyak banget ya. Terus saya suruh milih mau di mana katanya. Akhirnya saya milih yang dekat sama Jakarta karena saya masih kerja ya, masih nanganin pasien, masih harus ngajar. Jadi saya pilih di Pandeglang di salah satu desa. Ya, yang saya kerjakan apa waktu itu kita lakukan screening stunting dulu, kemudian kita rujuk ke dokter puskesmas, kemudian kita rujuk dokter spesialis. Nah, kemudian yang tidak stunting maka kita edukasi untuk ASI dan MPASI yang benar dan kita deteksi dini kalau ada penurunan berat badan. Ini adalah program yang kita kerjakan. Metodenya tentu si dokternya, kemudian dokter puskesmasnya, petugas puskesmas sama kader, semuanya dilatih. Latihnya sama tentang pemberian ASI dan MPASI yang benar, pengukuran yang benar, bahwa nggak boleh mengukur berat badan pakai baju, ya. Kemudian deteksi dini, mana yang namanya weight faltering, terus kapan ngerujuk dari puskesmas ke RSUD, ya. Nah, kemudian latihannya pakai pelatihan dulu nih kita di Pandeglang, ya. Nah, ini mulai dari latihan mengukur. Ini adalah ibu kader ya. Ini ada satu nih dua petugas dari dari Kementerian Desa ya, ikut ya di situ ya waktu itu. Nah, ini kader, ini ada 2 posyandu, jadi kita laksanakan, sudah pelatihan kita laksanakan dari Agustus sampai Februari 2019, Agustus 2018. Nah, pertama di posyandu saya ikut turun sendiri ya, ini saya mengajarkan
bagaimana memberi nasihatnya, kemudian bagaimana kita mendeteksi dini ini ada stunting atau weight faltering, ya, mengukur yang benar bagaimana. Nah, kemudian kita diskusikan anak-anak yang sudah ini mau dirujuk kemana nih, waktu itu ada masalah karena semuanya bukan BPJS. Jadi berembuklah dari desa, termasuk juga dari pengawas desanya. Ini boleh nggak nih pakai uangnya dana desa, ya? Nah, rupanya kalau dana desa waktu itu mesti setahun sebelumnya katanya. Nah, sekarang mau diapain nih? Akhirnya berembuklah mereka, akhirnya toh dikirim pasiennya. Masuklah ke puskesmas. Di puskesmas nanti diulang lagi, diukur. Nah, kemudian nanti dokter puskesmas akan melihat mana yang bisa ditangani. Misalnya TBC dan sebagainya bisa ditangani ya di puskesmas. Kalau yang berat-berat dikirim ke rumah sakit umum daerah. Ini dokter anaknya, ini dokter puskesmas, jadi ikut sama saya di sini. Ini pasiennya di depan. Jadi kita mulai, dan hasilnya dalam waktu 6 bulan, dengan hanya menasehatkan konsumsi telur setiap hari, ikan atau ayam, dan tidak boleh mengkonsumsi susu kental manis, karena di sana mereka minum susu, tapi ternyata susu kental manis harus diganti susu kotak kalau mau stunting yang awalnya 41,5% turun menjadi 33,1%. Ya, itu juga mengagetkan buat saya. Ini targetnya 4,3 kali lipat nih ya. Nah, oleh sebab itu saya mengusulkan ya pemecahan masalah di tempat masing-masing itu adalah kita perkuatlah posyandu, kemudian puskesmas dan RSUD. Jadi jalurnya satu saja, semua bantu. Nah, ini timnya siapa? Ada kader kesehatan posyandu, ketua tim PKK, kepala desa, pendamping desa, itu dari Kemendes ya, kalau nggak salah. Kemudian bagaimana penggunaan dana desa, Pak Samsul sudah melakukan itu. Kemudian PMT ini bisa digunakan. Kemudian bidan desa, petugas gizi lapangan, dokter puskesmas, dan dokter spesialis itu yang koordinasi di rumah sakit. Nah, lintas sektoral yang terlibat siapa? Kesehatan, Kementerian Desa Tertinggal, kemudian pertanian tadi untuk penyediaan sumber protein hewani, BPJS, Dinas Sosial, terus pendidikan. Karena semua harus dididik ya bahwa stunting kita nggak bisa terus-terusan seperti ini, harus masyarakatnya dididik, semuanya petugas kesehatannya juga dididik. Jadi ada 3 aspek pencegahan stunting, intinya penerapan pola MPASI yang benar, melengkapi semua zat gizi yang sudah tidak terpenuhi lagi di ASI, terutama energi dan protein hewani, deteksi dini weight faltering, ya, kader di bawah pengawasan PGL Bidan Desa, dan mencari penyebab dan tata laksana segera. Ini dokter sesuai kompetensinya, dokter puskesmas dan dokter spesialis anak, dan pemenuhan kebutuhan pangan untuk keperluan medis khusus oleh pemerintah. Karena apa? Karena pangan medis khusus itu mahal, tetapi dia mempunyai kontribusi besar terhadap stunting. Oleh sebab itu, masyarakat yang tidak mampu harus dibantu oleh Pemda. Tentu yang bertanggung jawab, karena jumlah tidak banyak, itu ditanggung jawab adalah dokter spesialis anak yang ada di RSUD. Nah, ini adalah tim aksi Pandeglang, kita dari RSCM FKUI, dari RSUD Pandeglang, dari desa, dari puskesmas, dari RSUD, dan dukungannya dari Kemendes dan dari Danone Indonesia CSR-nya. Nah, ini adalah yang kita inginkan, anak Indonesia yang bisa berprestasi dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa membuka ide buat Bapak dan Ibu bagaimana menata laksana di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu Prof atas pemaparannya, atas ilmu yang sudah dibagikan. Ini luar biasa manfaatnya untuk kehidupan kita ke depan dalam rangka menuju Indonesia yang lebih sehat, dalam rangka mempersiapkan generasi kita di masa yang akan datang. Tentu banyak pertanyaan, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu dari Bapak Agus selaku pengamat kebijakan publik. Pak Agus Pambagio sudah dengan kita saat ini. Oleh karena itu kita beri waktu 10-15 menit sebelum kita akan menerima berbagai pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Pada Bapak perkenan kita persilakan atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Yusra. Selamat siang menjelang sore, Prof. Damayanti, Dr. Widya, Pak Samsul, kemudian ada mungkin sudah ada Pak Sekjen Pak Anwar.
dan Bapak Ibu semua serta peserta webinar sore hari ini. Ya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa stunting itu sebuah proses atau sebuah program investasi generasi muda kita. Jadi program stunting ini tidak boleh diintervensi atau diganggu program-programnya dengan apapun alasannya, termasuk untuk konflik COVID-19. Jadi tadi sudah Prof sampaikan bahwa anak-anak yang stunting itu daya tahan tubuhnya juga tidak baik salah satunya. Jadi bisa saja pada saat untuk penanganan COVID itu harus dibarengi juga dengan program-program stunting. Ya, minimal itu ketika mengadakan penyuluhan. Karena stunting jangan dilupakan itu program investasi bangsa ini ke depan. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Damayanti, dampaknya begitu dahsyat kalau sampai kita lupakan status stunting. Apalagi sampai kita kurangi anggarannya untuk program-program stunting demi masa depan generasi muda Indonesia. Yang pertama, saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Prof. Damayanti dan tim di Pandeglang, dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen PDT selama ini, tentu juga Kemenkes dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, termasuk Habibie Center yang sudah beberapa kali melakukan webinar maupun diskusi-diskusi soal stunting. Yang pertama perlu saya tegaskan di sini adalah apa yang dilakukan Prof. Damayanti itu baik, dan itu harus diduplikasi. Karena kan tentu dari sisi peraturan perundang-undangan atau kebijakan, kan harus ada data masuk yang sejenis sehingga membuat regulator itu yakin bahwa program ini dahsyat gitu, Prof. Nah juga artinya program yang pernah dilakukan di Pandeglang itu bisa diduplikasi di beberapa daerah yang mungkin dibagi karena concern banyak hal, yang paling dahsyat stuntingnya, menengah, dan ringan. Sehingga nanti itu ada data yang bisa dipakai oleh Kemenkes untuk mendevelop program regulasinya. Seperti kita tahu, sudah ada Permenkes 29, dan itu perlu juklaknya. Nah, juklak itu memang perlu banyak uji klinis atau uji apa yang scientific evidence-nya banyak. Jadi dari tadi saya menyimak presentasi dari Pak Wid sama Prof. Damayanti, saya pikir itu urgent untuk bisa dilakukan. Saya nggak tahu apakah dan harus ada sebenarnya dana stunting ini yang ada di Kemenkes maupun di PDT. Kalau bisa kita coba tes daerah yang stuntingnya tidak terlalu jelek tapi sekarang terkena konflik tinggi, misalnya Jawa Timur. Saya ingat saya dengan Prof ke Jawa Timur juga mungkin tahun lalu ya, kita sepakat untuk mengulangi kasus Pandeglang di Jawa Timur, tapi sepertinya saya belum lihat perkembangannya. Kemudian kita lihat yang stuntingnya tinggi, misalnya di mana di NTT, atau di Maluku, atau di mana, atau Aceh, kita lihat ininya bagaimana. Sehingga data itu lengkap supaya kita bisa mendorong Kemenkes untuk segera menerbitkan juklaknya. Karena juklaknya ini menjadi sangat penting untuk Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia ketika akan menyelenggarakan atau melaksanakan program stunting ini. Karena tanpa juklak kita tidak bisa hanya membaca peraturan perundang-undangnya saja, sehingga itu nanti bisa merepotkan. Karena pelaksanaan ini harus betul-betul dimonitor, betul-betul dievaluasi pada kurun waktu tertentu, supaya perkembangan peningkatannya terlihat. Kemudian terkait dengan, tadi singgung Pak Wid, soal kolaborasi. Saya setuju sekali bahwa kolaborasi itu harus ada di antara KL yang kementerian lembaga yang ada ini, karena sekali lagi program stunting bukan program asik dari Kementerian Kesehatan saja, tapi tentu dari kementerian lain termasuk Kementerian PDT dan Kementerian Dalam Negeri dan macam-macam. Karena ini sekali lagi ini program nasional, program strategis yang khusus di-endorse oleh Presiden Jokowi. Nah, jadi soal anggaran sebetulnya tidak lagi menjadi persoalan. Saya concern anggaran itu soal tadi pengulangan yang dilakukan oleh Prof. Damayanti, kemudian juga diseminasi maupun penjelasan-penjelasan. Penting di sini supaya nanti jangan salah pemahaman,
Di daerah itu perlu ada komunikasi publik yang ringan. Apakah itu melalui konvensional seperti leaflet, penjelasan di posyandu dan puskesmas dan sebagainya, atau masuk ke sistem daring kita. Sehingga kan populasi dari telepon seluler juga sudah banyak, sehingga bisa diakses, dan mungkin di puskesmas juga bisa diakses, lalu dijelaskan. Jadi ada materi yang lebih sederhana tentang penjelasan Prof. Damayanti tadi. Itu ya, supaya itu kan bisa di-broadcast kemana-mana atau bisa masuk ke telepon seluler. Nah, sekali lagi, kita sekarang ini perlu menyelamatkan dana atau anggaran yang akan digunakan untuk program strategis ini. Kedua, kolaborasinya harus ketat, jelas. Ketiga, juga COVID memang penting, tetapi COVID itu untuk saat sekarang, untuk saat mendatang adalah stunting. Sehingga kalau bisa dikombinasi, karena sekarang COVID dananya cukup besar, saya pikir itu bisa dilakukan kombinasi penjelasan soal COVID, kemudian itu soal stunting karena rentannya daya tahan anak-anak, kan kita lihat sudah data minggu lalu, ternyata yang terinfeksi oleh COVID itu banyak dari anak-anak. Karena tadi daya tahannya juga mungkin berkurang. Jadi juga terkait dengan PM29, tentu gerakan untuk pemberian PKMK, atau juga salah satunya RUTF itu sama PKMK juga, supaya program yang dikerjakan Prof. Damayanti itu bisa kita lihat hasilnya dalam kurun waktu tertentu dan bisa mengukur penurunan-penurunan data stunting. Jadi kita tidak curiga lagi seperti kemarin kok tiba-tiba turun dari 30 sekian, 31, terus turun ke 20, benar atau tidak? Padahal kan penanganan stunting itu tidak mudah. Catatan saya itu Pak Pak Yusra, beberapa hal mungkin kita nanti perlu perdalam. Kalau saya pribadi, saya ingin nomor satu program Damayanti itu bisa menyebar, lalu kita evaluasi lagi Pak, sama-sama seperti ini. Mungkin jangan-jangan di Indonesia Timur beda dengan di Indonesia Barat, beda di Indonesia Tengah. Nah ini kan menjadi penting nih, kayak program keluarga berencana dulu kan juga panjang evaluasinya. Nah, jadi saya rasa dari saya itu dulu, saya akan beri kesempatan kita dengar dari teman-teman dari seluruh Indonesia yang saat ini sudah dari tadi mengikuti webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bakio yang sudah menyampaikan beberapa hal kepada kita semuanya. Tadi saya mencatat ada dua hal. Yang pertama, bagaimana kegiatan ini bisa diduplikasi ke daerah yang lain. Yang kedua, kita melihat bagaimana urgensinya. Saya kira saya tidak mengulang secara keseluruhan apa yang disampaikan tadi. Tentu banyak hal yang mungkin masih perlu kita membutuhkan penjelasan kembali baik dari Pak Dirjen maupun dari Ibu Prof. Untuk itu yang masuk ke catatan saya ini ada dua. Untuk pertama dari Siti Rahmat dan Arisandi. Beliau menanyakan bagaimana kondisi pandemi COVID-19 ini menambah jumlah kemiskinan. Artinya juga akan menambah angka stunting. Upaya apa yang harus dilakukan oleh Pemda Lokus Prioritas Nasional dan upaya Kemendes PDT khususnya bagi orang prasejahtera? Ini mungkin diperuntukkan pertanyaannya kepada Bapak Dirjen PDT. Yang kedua, untuk Ibu Prof. Damayanti dari Diandre Dikasari. Pertanyaannya, bagaimana cara menangani anak dengan Wegfeldring usia di bawah 2 tahun dengan penyebab alergi subfor dan ASI sudah tidak keluar? Apakah pemberian susu basic blend efektif? Itu mungkin dua pertanyaan pertama. Kita persilakan dulu kesempatan pertama kepada apakah Ibu Prof atau Bapak Dirjen, kami persilakan. Saya bisa duluan. Sebenarnya gini. Silakan Pak Dirjen. Jadi sebenarnya forum hari ini adalah untuk mengingatkan kembali bahwa kita masih punya PR yang sangat prioritas adalah pencegahan stunting. Jadi artinya kalau misalnya upaya apa yang dilakukan. Terus terang memang diakui atau tidak adanya pandemi COVID-19 ini membuat tugas kita menjadi sulit.
gitu kan. Tugas kita menjadi lebih sulit, gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini yang tadi kita sudah uraikan bahwa cara mencegahnya juga tetap sama seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Prof. Damayanti tadi, gitu kan. Dan manfaatkan dana desa seoptimal mungkin karena dana desa masih cukup sebenarnya untuk bisa menangani itu. Jadi ini yang kami sangat berharap mungkin dari teman-teman di pemerintah daerah, apakah mereka juga memperhatikan bahwa kita masih punya isu stunting. Jadi saya setuju dengan Pak Agus bahwa dengan alasan apapun, gitu kan, aksi cegah stunting ini ya harus tetap berjalan, gitu kan, harus tetap berjalan. Jadi hari ini dan terus terang kalau saya sampaikan jujur secara pribadi, apa yang dijelaskan Prof. Damayanti itu saya yakin dari seluruh peserta itu menjadi lebih ngeh, gitu kan, lebih paham. Jadi saya sendiri mengikuti dari penjelasan stunting dari berbagai pihak, gitu kan, tidak sedetail apa yang dijelaskan Prof. Damayanti. Jadi sebenarnya solusinya mudah, gitu kan. Kita ukur, gitu kan, dan sebagainya. Kalaupun toh kita ragu, ya anggap aja mereka stunting dan segera ditangani. Jadi artinya makanan mereka, gitu kan, misalnya untuk telur, ikan, daging dan sebagainya itu yang dijaga dan itu bisa diambilkan dari dana desa untuk mereka yang mempunyai potensi, gitu kan. Jadi saya rasa itu yang saya bisa respon Pak Yusra, dan ini yang terus kita ingatkan kembali, jadi makanya nanti kami akan coba diskusi lagi dengan ABB Center untuk bisa bikin webinar semacam ini. Kami menunggu nanti waktunya Prof. Damayanti, gitu kan, jadi supaya sampai kira-kira seluruh dinas paham apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Dirjen yang sudah memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Perlu juga saya sampaikan bahwa saat ini Bapak Sekjen dan Ibu Dr. Widya selaku Eksekutif Direktur Habibie Institute masih setia bersama-sama kita. Selanjutnya kita persilakan kepada Ibu Prof untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang sudah masuk ke kami. Kepada Ibu Prof, dengan hormat kami persilakan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yusra. Jadi tadi pertanyaan adalah dari, saya nggak tahu dari Puskesmas apa dari mana ya. Jadi kalau seorang anak di bawah 2 tahun, ternyata dia mengalami penurunan berat badan, ASI-nya sudah tidak cukup, tetapi dia alergi terhadap susu. Nah, alergi terhadap susu itu nggak bisa dengan mudah. Jadi memang harus dirujuk. Dirujuknya ke level mana? Kalau dokter umum mungkin dia tidak mendapat kompetensi untuk menangani alergi susu sapi. Maka Anda harus kirim sampai ke RSUD. Nah, di RSUD itu nanti dokter spesialis anak itu wajib harus tahu menangani bagaimana alergi susu sapi. Nah, kalau dia alergi susu sapi tidak bisa diberikan susu-susu yang lain kecuali susu khusus, itu sudah dites di seluruh dunia ya. Susunya itu yang asam yang proteinnya dipecah, bisa dia ekstensif atau bisa amino acid based. Nah, harganya ini cukup mahal. Oleh sebab itu, kalau pasiennya mampu, dia bisa kita resepkan, si dokter spesialis itu meresepkan dan bisa dibeli di apotik. Tetapi kalau pasiennya tidak mampu, maka ini yang harus dapat bantuan. Karena saya bekerja di RSCM, dulu saya bekerja sama dengan Pemda DKI. Jadi waktu itu kita juga dapat dengan pasien-pasien gizi buruk yang ternyata anaknya itu tidak bisa mengkonsumsi susu F100 dan sebagainya, maka kita berikan susu yang khusus. Nah, itu kita beritahu kepada dinas kesehatannya, dinas kesehatan yang mencarikan. Ya, waktu itu ditunjang oleh Pemda. Demikian juga sekarang kalau alergi, itu juga seperti itu. Jadi, waktu itu saya pada prinsipnya semua pasien yang bisa diatasi, kita harus atasi. Yang susah pun kita harus cari bagaimana caranya. Kalau udah gagal, tapi kita udah berusaha ya. Nah, kalau kita niatnya semua seperti itu, insya Allah semua tertangani. Kalaupun bukan kita, tentu kita ada orang di atas kita yang bisa membantu. Tadi kan dokter anaknya bisa mendapatkan. Nah, Special Medically Purposes ini, itu sudah ada SK Permenkesnya yang tahun 2019 nomor 29 ya kalau nggak salah ya itu. Nah, itu di situ dijelaskan bahwa untuk penyumbang alergi itu penyumbang stunting sekitar 28% ya. Jadi kalau kita nggak tangani pada anak itu, kalau lihat pasien saya tadi, kalau terlambat kita nangani, kita bisa menyelamatkan tubuhnya, tetapi kita nggak bisa menyelamatkan otaknya.
Jadi yang ibu bisa kerjakan adalah tentu rujuk ke dokter anaknya, kemudian dokter anaknya akan harus berusaha kerjasama tentu dengan Pemda untuk membiayai. Karena untuk alergi itu nanti ada yang 1 tahun udah bisa teratasi. Ya, jadi nggak terus-terusan diganti dengan susu khusus. Kalau udah di atas 3 tahun kan dia tidak perlu lagi harus mau konsumsi susu secara khusus ya, dia bisa makan kalau misalnya tetap alergi dia bisa makan yang lain. Itu jawabannya ya. Tapi saya ingin mengomentari tadi yang tentang itu ya Pak Samsul. Pak Samsul, kan kalau orangnya miskin tambah banyak, misalnya bapaknya di PHK, itu kan dananya kan bisa tetap untuk anaknya kan bisa dipakai dana desa ya Pak Samsul, kan untuk PMT ya Pak Samsul. Ya, enggak, sekarang itu mereka mendapat BLT dana desa 600.000 per kakak. Jadi semuanya yang miskin. Tidak dihitung mereka punya nomor induk kependudukan atau tidak. Asal ada di desa itu, hasil musyawarah desa bahwa mereka miskin, mereka dapat 600.000 per bulan. Nah, di luar 600.000 per bulan, sebenarnya dana desa itu masih ada sisanya. Jadi untuk bisa menggerakkan posyandu misalnya, untuk pemberian makanan tambahan dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini yang kami sangat harapkan bahwa respon dari teman-teman di pemerintah daerah, situasi di lapangan seperti apa nih? Karena dari sisi peraturan itu masih membolehkan. Jadi dari peraturan itu di situ bahwa dana desa bisa dipakai untuk aksi cegah stunting. Jadi gitu, Prof. Ya, jadi mungkin harus ditambahkan ya, Pak ya. Tambahkan setiap keluarga harus memberikan telur pada balitanya 1 anak 1. Wajib. Ya, ini apa yang disampaikan Prof. Damayanti terus terang mulai dari filosofis apa itu stunting gitu kan, secara akademis, secara riset dan apa cara mencegahnya kan sebenarnya 1 hari 1 anaknya yang stunting, anaknya yang makan bukan bapaknya gitu kan. Ya, betul. Kalau enggak ya ikan gitu kan, ikan kembung yang paling gampang gitu kan. Itu yang mudah kan sebenarnya. Gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya kami sangat harapkan bahwa ini bisa menjadi gerakan nasional gitu kan, dan harapannya adalah terus-menerus kita nanti harus sosialisasikan gitu kan. Saya rasa itu Prof. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih banyak Prof. Bapak Dirjen, ini masih ada satu untuk Bapak Dirjen, pertanyaan ini dari peserta yang namanya Yayuk Sri Rahayu. Ini staf gizi Dinas Kesehatan Kepulauan Sumatera Barat. Mohon solusinya, bagaimana solusinya jika kita sudah menganggarkan anggaran untuk stunting, tapi selalu dicoret. Ini mungkin butuh penjelasan dari Bapak Dirjen. Silakan Pak Dirjen. Ini kan repot kalau sudah begini ini kan. Sebenarnya Pak Agus Pambagio sebagai pengamat kebijakan publik tak paham betul sebenarnya. Gini, saya agak mengkhawatirkan bahwa sebenarnya kita tidak tahu persis akibat dari stunting. Jadi Prof. Damayanti tadi menjelaskan dengan bahasa yang terang benderang bahwa kemampuan pertumbuhan otak dari anak-anak yang stunting itu hanya sampai SMP. Itu kan, itu bahasa mudahnya, sampai SMP. Habis itu mereka akan kena penyakit degeneratif atau apa tadi gitu kan. Jadi, dan ini akan membebani BPJS. Bisa dibayangkan Pak Sekjen mengatakan kita menerima bonus demografi. Tetapi faktanya bahwa kita menghadapi anak-anak balita gitu ya, yang mereka mengidap gizi buruk dan stunting gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah pada saat kita menerima bonus demografi yang sebenarnya menguntungkan buat produktivitas kita untuk meningkatkan PDRB kita gitu kan. Tetapi faktanya adalah bahwa generasi tersebut adalah generasi yang memang otaknya tidak akan tumbuh melebihi dari usia mereka sekolah 7 tahun gitu kan. Jadi ini kan sebenarnya sesuatu yang sebenarnya kita blessing, kita mendapat berkah karena ada bonus demografi, tapi faktanya adalah bahwa SDM kita masih seperti itu. Karena ada stunting ini. Jadi makanya sebenarnya saya sampaikan, saya terus terang sangat berterima kasih ke Prof. Damayanti gitu kan. Walaupun saya sering dimarahin gitu kan, tapi saya tetap harus nyari waktu terus karena menurut saya Prof. Damayanti mampu menjelaskan secara detail akibat gitu kan, mulai dari proses seorang bayi itu menjadi stunting dan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya. Jadi saya pikir ini menjadi, saya yakin teman-teman dari Pemda mungkin pertama kali mendengar sedetail ini, dan
itu bisa mendorong untuk kita bisa bergerak bersama untuk kita bisa mencegah. Saya rasa itu. Terima kasih Pak Yusra. Ya, terima kasih Bapak Dirjen. Mungkin 2 menit dari Mas Bagio, mungkin ada tambahan dari akumulasi pertanyaan tadi. Ya, memang itu lalu kita perlu tadi yang beberapa poin saya sampaikan tadi, kita harus perjelas lagi supaya teman-teman di daerah itu betul-betul paham dan program-program yang harus dijalankan. Karena kalau tidak, kita terbatas pada diskusi dan seterusnya, sementara angka stunting ini bisa membahayakan karena semua orang hampir melupakan stunting sekarang ini sibuk dengan COVID-19. Jadi sekali lagi tambahan dari saya, yuk segera kita sama-sama mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera menerbitkan juklaknya untuk PM atau Permenkes 29 tahun 2019. Karena itu nanti juklaknya ada, lalu materi-materi komunikasi bisa diproduksi oleh siapa saja, termasuk misalnya Mbak Widya dan timnya, kemudian nanti dibantu Pak Widodo dan sebagainya. Intinya semua bergerak. Karena kalau kita bergerak sekarang lalu juklaknya belum keluar, itu juga menjadi penghalang lancarnya kita bukan memberantas ya, mengurangi stunting. Saya itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus atas komentarnya. Tentu memang masih banyak yang harus kita beri jawaban, tapi kita sangat dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu saya menyimpulkan meskipun tidak keseluruhan, yang pertama kita optimalkan dana desa yang ada tahun ini sampai yang akan datang. Tahun ini ada 72 triliun yang akan didistribusi di 74.954 desa. Yang kedua, dari beberapa pertanyaan tadi, Ibu Prof sudah memberikan jawaban bahwa kalau sudah demikian adanya harus dirujuk pasiennya. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan ke depan kegiatan ini kita bisa duplikasi ke daerah-daerah yang sangat tinggi dan sedang kasus-kasus stuntingnya. Saya kira kesempatan yang diberikan kepada saya selaku moderator pada kesempatan ini, dan Pak Sekjen juga masih berkenan bersama-sama kita, Ibu Dr. Widya dan teman-teman dari Habibie Institute, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kolaborasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kerjasama dengan Habibie Institute pada kesempatan siang ini sampai sore hari ini. Saat ini sampai dengan jam sekarang ini menit ini masih 352 peserta yang setia untuk menyimak, mendengarkan, dan dari 417 mungkin karena kita banyak bekerja di wilayah-wilayah daerah tertinggal, jadi mungkin mereka internetnya kurang gitu. Enggak ya, jadi mereka teman-teman itu mungkin Bu Prof yang kemudian menghilang dari udara. Tapi luar biasa masih 351 orang yang setia mendengarkan paparan perkuliahan Ibu Prof, yang kalau kita lihat ini dihitung di dunia akademik mungkin bisa diterima dalam 1 semester, tapi kita bisa menerimanya dalam 2 jam. Ini terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga ilmunya Ibu Prof ini memberikan berkah menjadi amal jariah di hari kemudian. Amin. Amin. Terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta yang masih setia bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini tidak menjadi pertemuan yang pertama dan terakhir. Kita doakan kesempatannya Ibu Prof masih bisa memberikan perkuliahan kepada kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Karena kami menyiapkan waktunya Ibu Prof itu agak butuh waktu, dan tadi Pak Dirjen mengatakan meskipun dimarah-marah Ibu Prof tapi tetap kami setia untuk menunggu kehadiran. Sama juga kalau Pak Dirjen itu marah-marah kepada direktur pada kami loh. Kami juga tetap setia menemani Pak Dirjen. Saya nggak pernah marah-marah Pak Dirjen. Jadi kalau Ibu Prof marah Pak Dirjen, kami yang dimarah juga Pak Dirjen gitu kan. Tapi ilmu itu sangat besar manfaatnya untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih banyak kepada Mas Agus yang sudah bersedia. Ya, makasih banyak kepada seluruh peserta. Mas Dwi, saya kembalikan kepada Mas Dwi selaku pembawa acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dan terima kasih banyak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan Pak Yusra selaku moderator atas terselenggaranya webinar ini yang cukup menarik bagi seluruh daerah yang mengikuti webinar ini. Kami atas nama IPPG menyambut baik apabila ada kabupaten untuk berkolaborasi dengan kami. Ya, karena tujuan kami adalah ingin membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimulai dari masa balita agar tumbuh sehat, tidak stunting, dan berkembang optimal menjadi anak-anak yang cerdas. Ya, karena Bu Widya sore ini berhalangan, maka kami ingatkan sekali lagi bahwa kami memiliki Instagram. Ya, kami memiliki Instagram sebagai sarana informasi yaitu di @HIPPG dan @aksi cegah stunting. Di sini dapat Bapak dan Ibu dapat mencari informasi apa saja yang baik untuk penanganan stunting. Di samping itu juga kita punya YouTube yaitu HIPPG Webinar. Ya. Ini Instagram The HIPPG. Ya, silakan subscribe atau mengikuti informasi-informasi ini. Demikianlah Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa di acara-acara HIPPG dengan kolaborasi dengan siapapun. Kami terbuka. Akhir kata, wassalamualaikum. Oh iya, saya ingatkan sekali lagi bahwa setelah acara ini ada evaluasi dari Kementerian Desa, mohon diisi sebagai tindak lanjut ataupun evaluasi bagi kami untuk webinar ke depan. Aksi-aksi apa saja yang harus kami lakukan. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta webinar, kepada para bupati, kepala Bapeda, kepala dinas, dan kepala dinas PMD di seluruh wilayah Indonesia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat, bebas stunting.